Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Arin selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika SD dan juga teman-temanku semuanya yang berbahagia. Kali ini saya Wahyu Fiananda beserta rekan anggota kelompok saya yakni Handayani akan mempresentasikan yakni mengenai bangun ruang, tabung dan kerucut. Yuk kita simak bersama-sama. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas tabung, kemudian bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan juga bidang atas yang disebut dengan tutup tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Unsur-unsur tabung terdiri dari jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian tabung, sedangkan diameter adalah 2 kali dari panjang jari-jari tabung. Tinggi tabung merupakan lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Pada bagian selimut tabung, jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sebagai keliling alas tabung, kemudian lebar sebagai tinggi tabung. Jaring-jaring tabung. Jika suatu benda beraturan dalam ruang dibuka dan direbahkan pada suatu bidang datar, maka akan menghasilkan atau dihasilkan suatu jaring-jaring. Jaring-jaring tabung adalah sebagai berikut. Jaring-jaring pada tabung terdiri atas yang pertama adalah 2 buah lingkaran pada alas dan tutup tabung yang kongruen dan juga memiliki jari-jari yang sama panjang. Kemudian yang kedua adalah sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya ini akan menjadi keliling lingkaran alas dan juga tutupnya, dan juga kalau yang lebar ini akan menjadi tinggi tabung. Selanjutnya adalah rumus umum tabung. Ada 3 jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung, dan juga volume tabung. Proses untuk mendapatkan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah luas selimut tabung. Rumusnya adalah 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi, 2 pi RT. Kemudian yang kedua adalah luas seluruh sisi tabung. Rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R atau jari-jari, kemudian dalam kurung jari-jari atau R ditambah T. Bisa kita lihat pada slide ini ya. Kemudian yang ketiga adalah volume tabung. Rumusnya adalah pi dikali R pangkat 2 dikali T. Kemudian dalam perhitungan soal-soal pada tabung, jika tidak ada penjelasan mengenai keadaan tabung, maka tabung yang dimaksud adalah tabung tertutup, dan luas seluruh permukaan tabung sering disebut juga dengan luas tabung saja. Kemudian slide selanjutnya adalah manfaat tabung secara matematis dan dalam kehidupan sehari-hari. Tabung merupakan bangun ruang dalam matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja tabung gas yang setiap hari kita jumpai dan kita manfaatkan untuk kegiatan memasak dan peruntukan yang lainnya. Kemudian ada lagi dijumpai tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, tabung reaksi, dan masih banyak jenis-jenis tabung yang dijumpai dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga mengenal istilah bayi tabung. Bangun ruang selanjutnya yakni kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi pada sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang memiliki bentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri dari 2 sisi serta 1 rusuk dan 1 titik sudut.
Di dalam geometri, kerucut yaitu sebuah limas yang memiliki alas lingkaran dan memiliki dua sisi dan satu rusuk. Sisi tegak kerucut berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Kemudian selanjutnya adalah rumus kerucut. Rumus luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Jadi, rumusnya adalah pi r kuadrat. Kemudian rumus luas selimut kerucut yakni pi dikali r atau jari-jari, kemudian dikali dengan s atau sisi miring pada kerucut. Kemudian rumus luas permukaan kerucut, luasnya adalah sama dengan luas alas ditambah luas selimut atau sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs atau sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs atau pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah s. Rumus volume kerucut yakni volumenya adalah sama dengan 1/3 dikali pi r kuadrat dikali tinggi. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur kerucut. Berikut adalah penjelasan lengkap unsur-unsur kerucut. Yang pertama adalah bidang alas dari kerucut memiliki bentuk lingkaran yang berpusat di titik A. Kemudian yang kedua, AC disebut dengan tinggi kerucut. Kemudian yang ketiga, jari-jari lingkaran alas adalah AB. Jadi AB ini adalah jari-jari pada lingkaran. Kemudian yang keempat adalah diameter kerucut yaitu BB atau sama dengan 2 kali AB. Kemudian selanjutnya sisi miring atau yang BC ini disebut dengan apotema atau garis pelukis. Kemudian yang selanjutnya selimut kerucut adalah bidang lengkung. Penerapan kerucut dalam kehidupan sehari-hari yakni misalnya pada penggunaan topi ulang tahun, topi caping, pembungkus es krim, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.